Haleluya, haleluya. Jumpa lagi dengan saya, nama saya Tina Sitorus. Malam hari ini saya akan membahas tentang ibu-ibu yang berjudul Mengapa Saya Lari dari Suamiku. Ya, kita dengarkan dulu kenapa dia lari, Bapak Ibu ya. Mempelai tertutup ini komen di bawah ini ya. Coba Bapak Ibu tes untuk masuk di live chat apa yang mengganjal iman Bapak Ibu saat ini. Karena mempelai saat ini sudah sangat senang berada bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Sudah diungsikan selama 3,5 tahun di padang gurun. Artinya apa? Mempelai Tuhan Bapak Yesus Hamasiah Elohim sudah diungsikan selama 3,5 tahun masa kesusahan dunia di padang gurun. Jadi mempelai diungsikan bukan secara roh tetapi secara fisik. Untuk itu mempelai membawa baju seadanya, hanya 7-8 baju saja dibawa ya. Jadi baju-bajunya tertinggal semua di Jogja. Ya, baju, handphone, KTP, ya, kartu ATM, semuanya mempelai tinggalkan di rumahnya untuk kehidupan suaminya dan anak-anaknya. Ketiga anaknya, Jonathan, Joshua, Jericho yang sangat mempelai cintai dan kasihi. Ya, karena nyawa mempelai terancam, ya, sering diancam untuk dibunuh. Ya, makanya mempelai kami ungsikan untuk keselamatan baby Mary dan Immanuel, atau baby Immanuel dan Mary. Udah sampai situ aja lah ya. Gak usah panjang-panjang ya kan. Jadi saran saya di sini ya. Saya bukan pembenci Ibu P ya, tapi saya tetap mendoakan mereka Bapak Ibu ya. Angkatan 77 sekarang sudah bubar Bapak Ibu ya. Itu karena berkat doa-doa kita Bapak Ibu ya. Jadi kita tetap mendoakan mereka ini Bapak Ibu supaya kembali ke jalan yang benar ya. Jadi supaya seimbang, beri masukan ya, makanya saya kritisi. Dan tidak cukup hanya untuk mengkritisi Bapak Ibu, tetapi tetap kita doakan Bapak Ibu. Jadi kalau boleh, kalau saudara mau ingin mendoakan mereka ini, berdoalah jam 12 malam Bapak Ibu. Karena mereka ini adalah bergaul dengan alam roh. Jadi untuk bergabung dengan alam roh, kita pun harus berdoa di alam roh Bapak Ibu ya. Jadi doa di alam roh itu jam 12 malam Bapak Ibu ya. Supaya mantap gitu loh Bapak Ibu. Karena jam 12 malam itu Bapak Ibu perpindahan siang dan malam. Jadi perlu kita di sana berdoa. Kalau saudara nggak ngantuk ya. Jadi di sana perlu kita doa peperangan Bapak Ibu ya kan. Supaya lebih apa Bapak Ibu? Karena kan kalau saudara bersekutu dengan alam roh, ya memang makanya ada firman Tuhan, berdoalah di dalam roh. Jadi kita bagaimana, apa maksudnya berdoa di dalam roh? Berdoa di dalam roh itu bukan kita menjadi roh, enggak ya. Atau kita masuk di dimensi alam roh, maksudnya alam gaib gitu ya kan? Enggak. Tapi kita berdoa Bapak Ibu, kita pusatkan pikiran kita kepada Tuhan Bapak Ibu ya. Jangan kita pikirkan yang lain, pusatkan pikiran saudara, fokus kepada Tuhan, sehingga di alam roh pikiran kita hanya untuk Tuhan Bapak Ibu ya. Itu adalah dua peperangan Bapak Ibu ya. Jadi untuk berperang dengan alam gaib, dunia roh itu bukan kita, tapi roh Tuhan. Karena kita sudah connected dengan Tuhan. Tuhan lah yang berperang, kita hanya berdoa saja Bapak, berdoa dan memujinya. Seperti yang dialami oleh bangsa Israel ya. Mereka hanya bernyanyi, berdoa mengelilingi tembok Yeriko. Jadi ya makanya pergunakanlah untuk melawan alam gaib, roh-roh jahat itu ada 3 Bapak Ibu ya.
saudara, yang pertama itu adalah lagu pujian, ya. Jadi kalau ada rumah angker atau roh jahat, saudara bernyanyi aja. Lagunya seperti ini aja Bapak Ibu, simpel-simpel aja. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Jadi iblis itu nggak suka mendengarkan kalau saudara menyebut darah domba Allah, karena darah Yesus itu mahal Bapak Ibu. Ya. Yang kedua, yang pertama tadi lagu pujian, ya. Mental itu, kalau saudara memang bernyanyi Bapak Ibu mengenai darah Yesus, mental itu, ya kan? Yang kedua itu adalah doa, perkataan Bapak Ibu, doa, iman, doamu Bapak Ibu, perkatakan, keluar dari sini. Dia keluar, dia akan dengar. Setan-setan pasti dengar Bapak Ibu, nggak mungkin telinganya tutup, dia dengar. Makanya saudara harus bicara, jangan diam, usir dia, ya kan. Kita tidak bisa membunuh mereka, ya, tetapi mengusirnya, menghalaunya Bapak Ibu. Amin. Itu. Yang ketiga itu adalah firman Tuhan Bapak Ibu, ya. Makanya saudara rajin-rajinlah baca firman Tuhan, ya. Jadi kalau datang atau hardik aja pakai firman Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Yesus di padang gurun Bapak Ibu, ya. Yesus pakai firman Bapak Ibu. Jadi penting firman Tuhan. Untuk melawan roh jahat, ya bacalah Efesus 6 ayat 12 sampai seterusnya. Di sana banyak membahas tentang peperangan rohani, ya, peperangan alam roh Bapak Ibu, ya. Ini supaya saudara paham. Jadi kita tetap mendoakan mereka, ya. Dan saya beri masukan di sini Bapak Ibu, biarlah roh Tuhan tetap mengasihani UP, ya, supaya kembali ke jalan yang benar beserta tim-timnya. Jadi seorang penginjil Bapak Ibu, seorang hamba Tuhan, seorang pengajar kebenaran pasti akan nampak buahnya Bapak Ibu, ya. Akan nampak buahnya. Padahal Ibu P bisa kabur dari rumah, bisa meninggalkan anak, suami, ya kan. Dan how ready, ya kan. Dan how, ya kan. Ya, karena tidak gampang Bapak Ibu seorang penginjil. Saudara jangan berpikir enak seorang penginjil Bapak Ibu. Enggak enak. Karena banyak yang harus dimatikan Bapak Ibu, apalagi orang yang bersuami ya, atau punya istri, punya anak. Banyak yang harus dijaga Bapak Ibu. Karena kalau kita khotbah, karena kalau kita ceramah atau kalau kita memberitakan firman Tuhan, yang dilihat orang itu adalah kehidupan kita. Ya, then how already, ya kan. Jadi Ibu P mengklaim bahwa dia itu sudah diusingkan, ya kan. Enggak di bumi ini Bapak Ibu. Dia diusingkan secara fisik, bukan secara roh, fisik di kerajaan 1000 tahun. Kalau di kerajaan 1000 tahun itu Bapak Ibu enggak bisa live Bapak Ibu. Enggak ada. Saya nggak tahu nanti kalau saudara tertinggal, saya nggak tahu lah, ya, apa ada nanti connected dengan internet, saya nggak tahu Bapak Ibu, ya. Jadi di dalam kerajaan 1000 tahun ini Bapak Ibu, kalau saudara baca perjanjian baru kitab Wahyu, ya, di sana terang-terangan ditulis Bapak Ibu mengenai kisah 1000 tahun Bapak Ibu, ya. Kerajaan 1000 tahun. Kerajaan 1000 tahun Bapak Ibu, orang penghuninya itu adalah orang-orang kudus Bapak Ibu, orang yang rapture. Siapa yang rapture?
itulah penghuninya. 1000 kerajaan 1000 tahun. Di dalam kerajaan 1000 tahun itu nggak ada Bapak Ibu namanya kepahitan, nggak ada duka cita. Di sana nggak ada Bapak Ibu, ya, karena iblis diikat Bapak Ibu. Iblis diikat selama 1000 tahun itu. Jadi nggak ada di sana perselisihan, nggak ada dosa namanya Bapak Ibu. Seperti yang dialami oleh Adam dan Hawa, nggak ada dosa. Karena iblis diikat. Ya. Itu kerajaan 1000 tahun itu adalah kerajaan perdamaian Bapak Ibu. Berdamai, ya. Jadi di sana ada sukacita, kedamaian Bapak Ibu. Happy fun, ya kan? Selama 1000 tahun Bapak Ibu. Haleluya. Kita baca dulu ya, supaya saudara percaya. Ya, kita baca dulu Wahyu 20 Bapak Ibu. Wahyu 20 ayat 1 ya. Judulnya saja sudah ya mantap. Kerajaan 1000 tahun. Ya. Saya akan bacakan kerajaan 1000 tahun. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Jadi kalau iblis Bapak Ibu diikat selama 1000 tahun lamanya, ya kita aman. Aman Bapak Ibu ya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut Bapak Ibu, ke dalam jurang maut. Dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Jadi ini belum, this is not time for 1000 year Bapak, ya kan? This is not time, ya kan? Ini belum waktunya ke dalam kerajaan 1000 tahun itu. Ya, kalau dalam kerajaan 1000 tahun pasti nggak ada, setan nggak akan datang Bapak Ibu. Setan sudah berkeliaran Bapak Ibu. Kenapa saya bilang setan sedang berkeliaran? Ya, roh perjinahan sudah turun Bapak Ibu. Coba cek di mana-mana. Ya kan, roh perjinahan lagi bergairah nih tahun ini ya. Ada 2 roh dikirim setan Bapak Ibu bekerja. Roh ketakutan, baru roh perjinahan. Ya. Jadi hati-hati saudara, jangan sampai terperangkap ya. Lalu aku melihat takhta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesakitan tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah pendeta itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali memerintah. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Haleluya. Jadi orang-orang kudusnya Bapak Ibu memerintah selama 1000 tahun. Jadi di sana kedamaian ada, ya. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbagilah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Haleluya. Ya, kalau saudara baca lagi di bawahnya, iblis dihukum. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya, dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog. Dan inilah peperangan ada Gog dan Magog Bapak Ibu. Ya, itu nggak tahu kapan itu terjadi ya. Karena masih jauh Bapak Ibu, masih jauh. Ya. Tuhan hanya menyampaikan kepada kita semua, all people ya, berjaga-jaga, ya, be careful, ya kan.
Itu aja Bapak Ibu, berjaga-jaga. Makanya rajin-rajinlah baca firman Tuhan, berdoalah. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita Bapak Ibu. Kalau malam ini Tuhan memanggil kita, kita yakin kita kemana kita masuk, surga atau neraka. Jadi kalau saudara orang Kristen, percaya Yesus Kristus, masuk surga. Kalau saudara tidak Kristen KTP, ya gimana ceritanya, ya kan? Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan Kristus ya, selama 1000 tahun itu iblis di penjara ya. Jadi masa perdamaian Bapak Ibu ya, sukacita ada di sana ya. Jadi Ibu Pei ya, ini belum masa kerajaan 1000 tahun ya, masih jauh. Jadi nggak usah kasih kasih pesan Tuhan ya kan, pesan Tuhan abal-abal ya kan, janganlah kasih ya, kasihan para pengikutmu ya kan. Takutlah kepada Tuhan ya. Tuhan itu maha adil Bapak Ibu ya. Ada waktunya untuk menghukum, mengardik orang-orang yang mengajarkan ajaran yang sesat ya. Allah itu hidup ya, bukan mati ya. Allah itu hidup. Jadi takutlah kepada Dia. Haleluya. Jadi sampai di sini. Semoga Ibu Pei diberi hikmat ya dari Tuhan, supaya sadar dari tertidurnya, lelapnya Ibu Pei dibuat oleh ilham-ilham roh ini ya. Jadi kita tetap mendoakan mereka supaya Tuhan bekerja tetap Bapak Ibu ya, supaya Tuhan tetap menyayangi Ibu Pei, supaya kembali Bapak Ibu ya, satu jiwa berharga di mata Tuhan. Amin. Sampai di sini, Tuhan Yesus memberkati.